tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Maaf mengganggu waktunya. Kalau Bapak tidak sibuk, boleh saya wawancara sebentar. Pagi ini Pak, kami ada feedback dari guru penggerak terkait kasus yang ada di sekolah. Selama kepemimpinan Bapak di sekolah, ini ada kasus-kasus yang dikategorikan masuk dalam dilema etika maupun rujukan moral. Berbicara tentang kasus, memang kalau dikategorikan seperti yang ditanyakan tadi, itu banyak. Namun di sekolah ini tidak menemukan persoalan. Ada dua hal yang saya lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kasus dalam rangka bagaimana menyelesaikan kasus itu. Jadi kita identifikasi dulu sehingga nanti bisa kita lanjut. Jadi dari pengelompokan atau penghasil kasus, jadi ada kasus yang sifatnya emergensi, ada kasus yang perlu penanganan yang karena pendukung, sehingga di dalam penyelesaiannya betul-betul objektif. Nah, itu jadi salah satu contohnya begitu. Anak bisa sekolah, maka dalam hal ini di dalam menyelesaikan hal ini tidak butuh waktu, cepat ditindaklanjuti. Apa sakitnya, apakah dikembalikan atau bawa ke rumah sakit, dan selanjutnya diambil ke kerugian Indonesia. Lalu kasus yang terutama yang dilematis itu, misalnya kita berhadapan dengan persoalan guru dengan siswa. Tentunya ini ada intern, ada ekstern sekolah. Di dalam menyikapi hari ini, tentunya yang pertama kita lakukan adalah mencermati data persoalan, mencermati persoalan. Setelah persoalan itu dicermati, lalu saya biasanya menghimpun beberapa guru senior, meminta masukan, sehingga dari masukan-masukan itu saya simpulkan untuk menentukan kebijakan. Jadi contoh konkret yang dilematis itu begini. Misalnya saya berhadapan dengan persoalan itu, contoh konkret kontrak. Di salah satu sisi saya kasihan dengan mereka punya masa pengabdian, tapi di sisi lain oleh daerah terpaksa mereka akan dibuktikan aturan. Nah, di dalam menetapkan ini terjadi benturan di sisi lain, dan itu sekolah masih membutuhkan, di sisi lain anggaran, sehingga walaupun dalam beberapa saya tetap mengajukan aturan yang mendukung kebijakan pemerintah dan regulasi. Baik Pak, jadi mungkin selama ini ada
persoalan atau kasus yang di dalamnya mempertemukan dua nilai kebenaran. Mempertemukan dua nilai kebenaran yang harus diambil keputusan, mau tidak mau Bapak harus ambil keputusan. Nah, jadi contoh misalnya siswanya, nah, dia misalnya kalau mengambil keputusan dia naik kelas atau naik dia lulus atau tidak lulus. Misalnya dia ini rajin, tapi nilainya di bawah. Nah, ini kan contoh kasus yang di mana dua sisi kebenaran, tapi kita harus Iya, ada. Jadi dari selain itu tadi yang pertama saya sampaikan tadi itu kan dulu. Kalau di kalangan siswa ada terutama evaluasi kenaikan kelas, di sini benturan tadi menjadi yang contoh kasusnya dari aspek akademis anak bagus, ya, aspek akademis bagus. Namun dinilai sikap dan perilakunya anjlok. Sehingga di sini seperti kita ketahui bersama penilaian itu kan ada tiga ya, kognitifnya, kemudian sikapnya dan keterampilan. Lalu di dalam penekanan penilaian itu jadi lebih diutamakan sikap dan perilaku. Sehingga di dalam hal ini sangat dilematis kita, sehingga tapi kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga walaupun batin kita menangis, tapi demi tegakkan aturan ya terpaksa kita putuskan. Itu contoh yang langkah-langkah dalam memutuskan persoalan itu mengikuti aturan. Iya, di samping mendengar masukan-masukan dari Dewan Guru dan pegawai, tentunya juga pendapat Dewan Guru, pendapat ada yang forumnya, tentunya kan ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kembali lagi ketegasan pimpinan di dalam memutuskan di situ kunci. Lalu benar-benar objektif, ya, benar-benar objektif. Jika mengambil keputusan itu ada tantangan. Ya jelas. Tantangan yang saya hadapi apabila anak yang tadi notabene anak keluarga saya, ya, anak keluarga saya. Jadi dilematis di situ saya ditulis misalnya gagal di dalam, tapi saya selalu mengatakan ini aturan. Ya, saya ketika kita misalnya berbicara pada aturan itu kita kuat. Hal-hal yang subjektif seperti penilaian seperti itu ya itu wajar. Sehingga kalau ada yang komplain, saya rasa juga ketika kita memberikan klarifikasi dan penjelasan aturan yang berlaku, orang tua terima walaupun dengan berat hati. Baik Pak, dalam proses pengambilan keputusan mungkin ada orang-orang yang terlibat untuk membantu. Yang pertama di dalam menyikapi dalam mengambil keputusan di sini yang saya ambil di sumber data yang pertama itu dari kelas mereka orang yang dekat dengan siswa, kemudian DB, lalu guru-guru senior, sehingga saya selalu menghimpun mereka dalam kita masukkan sehingga apa yang diputuskan itu ya merupakan Terima kasih luar biasa bagaimana Bapak menangani persoalan kasus atau di sekolah, apalagi kasus yang dimana dilema antara kebenaran dan kebenaran. Di sini kita harus mengikuti aturan, terus juga kita harus kasih baik Bapak, dari persoalan dan juga penyelesaian persoalan tadi, mungkin Bapak bisa sampaikan pembelajaran apa yang dapat kita petik, dan mungkin nanti ke depannya juga saya akan bisa belajar. ya. Pertama-tama pembelajaran ketika kita pada posisi tertinggi di sekolah atau menjadi kepala sekolah, bahwa kita harus menguasai sejumlah regulasi sehingga di dalam atau ketika kita menghadapi persoalan kita punya pijakan, karena kita memulai regulasi sebagai pijakan. Di samping jangan lupa
Jangan karena kita harus menguasai regulasi lalu mengabaikan masukan dari dewan guru atau guru-guru yang kita anggap layak untuk dimintai masukannya. Sehingga dengan demikian keterpaduan dari penguasaan regulasi dan kita mengakomodir, sehingga keputusan-keputusan yang kita terapkan itu tidak sepihak, tidak otoriter. Jadi saya rasa mungkin itu pembelajaran yang kita hadapi. Kemudian berikutnya bahwa beban psikologis ketika kita menjatuhkan suatu keputusan ibadah, dan itu harus kita redam sehingga yang kita kedepankan itu aturan. Itu beban psikologis ini bagaimana Pak? Beban psikologis salah satu contoh yang seperti saya katakan tadi, ketika anak atau guru yang kita selesaikan karena kita mengedepankan aturan, maka ada rasa semacam pertimbangan kemanusiaan diabaikan. Sementara kita tahu persis yang bersangkutan itu sebetulnya posisinya ya perlu dibantu. Tapi karena sudah kita katakan aturan, ya kita sampaikan aspek kemanusiaan. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, pelajaran yang luar biasa untuk saya Pak ke depan ketika ada kasus yang saya alami di sekolah, baik sebagai guru maupun nanti ketika dipercayakan kepala sekolah ya. Saya mempunyai referensi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu.